Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Ya, kita lihat pujian ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali sesuatu perlindungan, sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia adalah gembalaku yang baik. Mari kita baca di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca satu ayat aja dulu ya. Saya akan bacakan. Tuhan gembalaku yang baik. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat pertama di sini adalah dikatakan Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, bukan gembalanya orang lain, bukan gembalanya tetangganya dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ya, inilah pernyataan Raja Daud. Dia meyakini bahwa Dia, Tuhan, adalah gembala di dalam kehidupanku, tidak kekurangan aku. Di sini katakan bahwa kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian 4, kita akan baca Kejadian 4. Suatu profesi pertama kali di dunia itu adalah seorang gembala. Kejadian 4 ayat yang pertama saya akan bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandung perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Ya, dan Kain menjadi petani. Padahal di sini katakan bahwa kakaknya itu adalah Kain, adiknya adalah Habel. Tapi sebagai profesi pertama di dunia itu adalah gembala kambing domba. Makanya Tuhan banyak sekali menceritakan mengenai kita adalah domba-domba Allah. Raja Daud mengatakan bahwa
sampai seperti itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Profesi yang paling pertama di dunia itu ternyata gembala. Padahal kita tahu saat ini, kalau saat ini ya toh ada orang misalnya, waduh, mungkin sekarang nggak ada yang nggak naik ya. Semua pasti SD naik. Kalau dulu, wis nggak naik gitu, langsung diomongin sama bapaknya. Wis, gak usah sekolah lele, sekolah ngetekno duit, wis tak kei iki lho, angono kambing domba. Ya, jadi di sini mengatakan bahwa kambing domba atau gembala itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Wis le, daripada kon ngentekno dhuwit wis jadi ini ae. Angono pedus ae. Kan seperti itu ya. Kalau zaman dulu ya mesti gak naik gitu, terus wis gak usah sekolah wis ngentekno dhuwit. Lah, kita tahu bahwa profesi itu ternyata Daud juga merasakan seperti itu. Bayangkan, Daud adalah seorang anak yang dari kecil itu sudah disuruh angon wedhus sama bapaknya Isai. Bayangkan ketika ada kontes mengurapi menjadi raja, ya, dia tidak diperhitungkan oleh bapaknya, ya. Sampai Samuel memberkati satu. Ternyata loh, kok nggak ada ya yang Tuhan ini. Ternyata ada, saya tanya sama Isai, ada lagi anakmu di luar ini? Ada lagi angon, ya, di padang lagi menggembalakan kambing domba. Jadi ketika saat itu dia rasanya diremehkan sama bapaknya, tidak menjadi suatu perhitungan. Ya, gembala banyak sekali di dunia ini meremehkan. Ya, lalu setelah itu Daud setelah diurapi menjadi raja, dia datang ke pertempuran ya, medan pertempuran sama ada kakaknya itu kan lagi mau menyerbu ini ya, berperang dengan bangsa Filistin ya. Dia tanya sama kakaknya, "Kak, ini ada apa ini? Kok semua orang gak ada yang berani maju ini?" Seperti itu. "Lah, kamu itu di mana kambing dombamu yang 4-5 ekor itu? Kamu taruh di mana?" Jadi benar-benar kedua lagi Daud diremehkan sama kakaknya, bahwa dia bukan seorang yang diperhitungkan. Sampai Saul juga seperti itu ya. Ketika Daud merelakan dia menjadi, istilahnya orang tuh menjadi apa ya, wis aku taruhkan nyawaku lah untuk bisa membebaskan bangsa Israel. Tapi Saul katakan bahwa siapa kamu? Kamu masih kecil. Dia sudah dari kecil sampai besar menjadi tentara, ya, sampai disuruh pasang pakaian pakaian keprajuritannya, sampai nggak kuat Daud. Di situ dia diremehkan lagi. Bayangkan, dari ayahnya, dari kakaknya, dari atasannya termasuk, ya toh, Raja Saul diremehkan Daud. Ya, Daud itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi ketika dia diurapi Tuhan, Roh Allah turun atas dia. Dia mendapatkan pengurapan yang khusus daripada Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 23. Ya. Dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Tidak pernah aku kekurangan. Jadi coba kita responi apa yang dipikirkan oleh Daud, bahwa dia tidak pernah merasa kekurangan ketika dia berada kepada hadirat Tuhan. Yang kedua adalah
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya, dan membimbing aku ke air yang tenang. Di ayat yang kedua ini mengatakan bahwa kita tahu bahwa domba itu adalah hewan yang harus digembalakan. Harus. Ketika domba itu tidak digembalakan, ya, dia itu satu-satunya binatang yang akan mati. Bayangkan ya, kita tahu bahwa ayam aja nggak usah digembalakan, wis melayu dewe cari makan sendiri, ya toh. Lalu ada, lebih enak gembala sapi ya. Aku ini si gembala sapi, ya toh. Jadi menggembala sapi itu duduk diam aja, sapi ditaruh, ya dia cari makan sendiri, ya toh. Jadi masih enak gembala sapi daripada gembala domba atau kambing. Ya. Kita tahu bahwa domba itu ketika dia makan, dia di situ katakan bahwa di ayat yang kedua, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangkan, kita dibaringkan di tempat yang berumput hijau. Itu tujuan Allah. Tujuan Allah bagi kita adalah kita mendapatkan suatu berkat yang luar biasa, tidak kekurangan. Kenapa? Kita dibaringkan di padang yang berumput hijau. Wis tidur sebelah-sebelahnya sudah rumput hijau. Jadi tinggal makan. Itulah sebetulnya perencanaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Kita tahu bahwa domba itu saking bodohnya, ya, kalau dia berjalan ya di padang rumput, diinjek-injek ya, rumput injek-injek ya. Yang belakang, domba yang belakang itu, waduh, bekasnya kaki nggak mau makan dia, nggak mau makan. Ini wis bener-bener domba itu adalah suatu binatang yang harus digembalakan, dituntun, dikasih padang rumput dan tidak boleh diinjak-injak. Kalau diinjak-injak, wah nggak mau makan. Cari yang bener-bener hijau, yang nggak diinjak ambek kambing yang di depannya. Bayangkan seperti itu, itulah domba. Ya, begitu juga dengan kita sendiri, kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita rewel, ya, sudah ini seringkali menyalahkan gembala kita, ya. Domba itu seringkali, alah, aku gak iso gawe mangan iki rek ya apa ya. Jadi kita tahu bahwa domba itu harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, digembalakan, dia akan menjadi binatang yang tidak bisa cari makan sendiri. Ya. Bayangkan di situ dikatakan bahwa dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku di air yang tenang. Dia butuh air. Domba kalau dia nggak butuh air yang tenang, air yang bersih, benar-benar air yang bersih, air tenang itu. Kalau ada lihat domba itu, ngaca ya, kok ada domba ya, padahal cerminannya domba itu ya, langsung nyemplung dia, akhirnya mengeruhkan air itu. Apa akibatnya? Domba-domba yang lain tidak mau minum. Rewel kan? Ternyata Tuhan itu ngasih perumpamaan itu, waduh, bener-bener luar biasa ya. Domba, kita itu sebagai domba. Bagaimana kita menjadi domba yang baik? Ya, domba yang baik adalah domba yang mau mendengarkan gembalanya, mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ada ketika saya searching ya di internet, ada gembala itu ya, satunya bukan gembala, tapi gembala yang asli itu dia manggil ke dombanya, kabeh nglumpuk kabeh. Ya toh.
Ada yang gembala asing, dia teriak-teriak ke sana, tapi nggak ada yang kumpul di sana. Padahal sama, suaranya sama, itunya sama, tekanannya, panjangnya suaranya sama. Ada yang aslinya kumpul semua dombanya, tapi yang tidak asli, gembala yang tidak asli, nggak ada yang kumpul. Loh, kok nggak ada yang kumpul ya? Ternyata luar biasa domba itu. Domba itu selalu dengar, oh iki gembalaku, oh iki bukan. Dia tahu. Itulah gembala, domba yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, kita harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ya. Lalu ketika kita diperhadapkan, Tuhan itu kepinginnya ya sesuatu yang baik. Kita ditidurkan di tempat padang yang berumput hijau. Kita dikasih air yang tenang. Untuk apa sih? Ayat yang ketiga di situ katakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ternyata domba itu adalah binatang yang mudah stres. Contoh misalnya, kita lihat kalau angin besar, pasti harga telur itu pasti naik. Ya, coba kalau anginnya sampai kemarin tuh ada angin sampai angin topan itu pasti naik itu telur. Kenapa? Ayam itu ya, kalau udah ada angin badai gitu, langsung stres deh, nggak telur. Kita ngasih makan, tapi nggak bertelur, ya apa kan? Rugi langsung. Jadi ternak-ternak itu ketika, waduh, iki langsung naik langsung harganya telur itu. Karena apa? Karena mudah stres. Begitu juga dengan domba. Ketika domba itu, ya, tidak mendapatkan air yang tenang, jiwanya itu kosong, jiwanya itu mudah terombang-ambing. Nah, kenapa setiap kita itu harus menjaga pikiran kita? Ya, jagalah pikiranmu, ya, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Jadi di dalam hati dan pikiran kita itu harus senantiasa dijaga, harus senantiasa disegarkan. Disegarkan dengan apa? Dengan firman. Kita tidak bisa hidup ya tanpa firman. Pasti salah arah. Begitu juga kita lihat domba kalau sudah makan, ya toh, aku pernah lihat itu Sound the Sheep ya, yang film kartun itu loh. Kan ada yang domba yang gemuk gitu ya, gede gitu ya, bulunya gede. Jadi dia makan itu diingkluk aja, wis gak noleh-noleh, wis diingkluk aja. Dia kalau miring itu langsung bisa miring jauh gitu. Ya, makanya kenapa gembala itu harus pasti bawa tongkat. Ya, bawa tongkat. Ya, untuk apa? Untuk menarik domba itu ke arah yang benar. Ya, lalu ketika dia gemuk, ya, bagaimana supaya dia bisa makan lagi? Waduh, wis kelempokan langsung turu, nggak iso makan lagi sudah. Skala terlalu sudah gede. Lalu harus apa? Harus dipotong bulunya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Domba kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mau dipotong. Ya, dari kehidupan kita yang selalu enak, ya toh. Ya, kita harus mau dipotong untuk bisa dibersihkan. Ya, domba itu dikecilkan lagi, kecil lagi, makan lagi. Makan lagi. Ya. Tapi sayangnya ketika domba itu enak makan sampai salah jalur ya. Ya. Lalu di situ ada harimau di situ, di sekitarnya. Dia cari, domba ini salah arah ini. Kalau gembala tidak baik, dia nggak ngereken dombanya wis melaku wis barang. Itu gembala bayaran. Tapi kalau gembala yang baik, dia pasti lihat dombanya salah arah langsung ditarik. Kenapa? Pada saat kita salah arah, di luar hadirat Allah, kita langsung ditarik.
Nggak tahu ditariknya melalui apa. Melalui masalah, melalui sakit, melalui apapun. Pokoknya kepinginnya Tuhan itu mengarahkan kita ke arah yang benar. Itulah Tuhan kita. Dia gembala yang baik. Ya. Lanjut lagi, dia menyegarkan jiwaku. Jadi butuh disegarkan. Ya. Kita butuh mendapatkan penyegaran secara roh, ya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Ya. Jadi tanpa firman kita tidak akan mungkin bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya. Kita akan menjadi domba yang salah arah, yang akan diterkam oleh serigala atau harimau. Sehingga apa? Kita akan ikut orang-orang dunia gitu ya. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau serupa dengan dunia ini sehingga janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Baruilah budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di situ katakan bahwa dia menuntun aku ke jalan yang benar. Ini gembala yang baik. Dia menuntun kita dengan firman Tuhan. Ya. Lanjut lagi di ayat yang keempat, ya. Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita tahu bahwa tujuan Tuhan itu memberikan apa tadi? Padang yang berumput hijau. Tuhan, bener kak firman Tuhan ini sih. Aku ini saat ini masuk dalam padang gurun, gak punya pekerjaan, sakit-sakitan, aku kekurangan dan sebagainya. Aku protes ya sama Tuhan. Ternyata kita ini Raja Daud kan tinggalnya dulu kan masih kecil kan di Bethlehem ya. Ya, dia itu masuk ke padang berumput hijau itu jauh sekali di Yordan, dekatnya Yordan gitu ya, dekatnya sungai Yordan. Ternyata di dalam perjalanan itu berjalan di lembah kekelaman. Ibu kalau searching di internet, ketik ya lembah kekelaman di Israel. Ya, itu ternyata apa? Lembah kayak padang gurun. Ya gak kayak padang gurun, karena nggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Ya, jadi nggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali ya. Jadi kita tahu bahwa lembah kekelaman adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang harus kita lewati. Apakah kita tahu bahwa apa sih tujuan Tuhan? Apakah Tuhan membawa kita ke lembah kekelaman? Tidak. Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Kenapa? Kita cuma melewati lembah kekelaman, melewati padang gurun untuk menuju ke rumput yang hijau. Dari Bethlehem sampai ke pinggirnya sungai Yordan itu melewati yang namanya lembah kekelaman. Saya tidak bisa membayangkan saat itu dia harus turun bukit, namanya bukit itu bukit apa? Bukit berbatu ya, bukit batu ya. Gersang sekali. Saya dilihatkan teman-teman yang ke Israel itu, ini loh Pak, lembah kekelaman seperti ini di video. Wih, kayak tebing-tebing gitu, coba ya kayak batu semua. Jadi ternyata Daud itu berjalan di lembah kekelaman. Ya di situ bawa domba-dombanya untuk masuk ke apa? Ke rumput yang rumput hijau tadi di tepi sungai Yordan.
ternyata Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun, melewati lembah kekelaman. Jadi saat ini kita harus kuat. Amin. Amin. Kita sudah melewati hampir 3 tahun ya pandemi ini ya. Kita rasakan banyak di dunia ini yang merasakan sama. Dan anak-anak Tuhan juga merasakan hal yang sama. Tuhan, aku ini masuk di dalam lembah kekelaman. Tapi kita harus yakin bahwa ini hanya kita melewati, bukan tujuan akhir kita. Ya, di situ katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ini katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan gembala itu ya juga ikut di dalam lembah, yang berjalan di lembah. Jadi enggak digeletak, enggak maksudnya dibiarkan domba itu berjalan sendiri. Ingat ya, domba itu adalah satu-satunya ya binatang yang tidak bisa tidak digembalakan. Dia harus digembalakan. Kalau nggak digembalakan mati. Kenapa? Ya seperti itu, domba itu juaji ya, umpamanya orang tuh juaji, wis dikei mangan enak, kadang-kadang moh, gelem aku bekas injek-injek, dikasih air yang tenang, moh, apa itu, keruh airnya, rewel ya ternyata ya. Jadi maklum, mungkin Mama Siti sebagai gembala di sini kok rewel ya, domba-dombaku ya. Cuma makanya saat ini kita diproses. Bagaimana kita menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang baik adalah domba-domba yang mau mendengar gembala, yang mau dengar-dengaran akan gembala kita. Ya, di situ katakan aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini loh. Ingat, Tuhan menyertai kita itu masuk di dalam lembah kekelaman. Oh iya ya. Ternyata di padang kita pandemi 3 tahun ini saya rasakan bahwa Tuhan itu bersama denganku untuk menunjukkan aku ke rumput yang hijau. Jadi kita nggak perlu khawatir, ini bukan tujuan terakhir. Banyak orang saat ini nggak kuat aku Tuhan, nggak kuat aku Tuhan, aku dek pandemi nggak kuat, aku nggak ada penghasilan, nggak bisa makan dan sebagainya. Dan banyak mereka-mereka yang dipanggil Tuhan, karena apa? Mungkin dia rasakan gembala itu tahu. Oh iki saya iso kuat iki, saya kuat iki 2 tahun lagi saya kuat. Oh iki gak kuat wis tak ambil ae. Jadi diambil artinya dipanggil Tuhan. Oh gak kuat iki gak panggil ae. Sing kuat-kuat, wah iki kuat iki, wis gak apa-apa. Jadi ternyata gembala itu tahu. Kalau sudah tua itu dibawa digendong, ditaruh di tempat kandang ya toh, dikasih rumput, dia tuh tinggal tidur aja, duduk tidur, wis tak kasih makan, wis gak perlu jalan. Nah, seperti itulah ternyata seorang gembala yang baik ya. Lanjut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkat, kita tahu tongkat itu untuk mengarahkan domba. Jadi tongkat itu untuk mengarahkan domba supaya domba itu berada pada jalur yang benar. Dan gada itu ternyata saya searching itu, gada itu suatu tongkat yang bunder, ada bundernya, lalu dikasih apa? Dikasih apa? Paku. Untuk apa? Untuk ketika ada harimau atau serigala, dia bisa membunuh serigala atau harimau itu, sehingga pak dombanya selamat. Jadi jangan sampai kita sebagai domba melenceng jauh ya toh, sampai kita ini tidak mau dengar-dengaran sama gembalanya, sehingga dia harus mau diterkam sama ini ya, sama harimau, sehingga seharusnya gada itu kan untuk harimau. Gak salah loh ya Tuhan. Seringkali kadang domba itu kena gada.
Kenapa? Ya apa? Wong dia sudah diterkam sama harimau. Ya toh, mau dibunuh. Ternyata gembala itu harus menggunakan gadanya untuk bisa membunuh harimau. Ya ternyata ketika dia memukulnya kena apa? Domba. Sehingga apa? Dombanya ya langsung berdarah-darah, Pak. Sehingga Pak, yo sering kali kalau tidak sudah diperingatkan Tuhan berulang kali sampai mau masuk ke terkaman istilahnya dunia ini, ya Tuhan sering kali membawa kita itu dari api, seperti dari api, mengambil kita dari api. Karena apa? Harus mengalami pukulan gada tadi yang seharusnya bukan untuk domba, tapi karena sudah terlalu. Ya wis, daripada dia mati, betul enggak? Tuhan ternyata luar biasa baiknya. Ada orang sampai hancur, udah hancur sakit, sudah parah, sudah hancur, sudah habis hartanya seperti Ayub lah. Tapi kalau Ayub nggak menyangkal Tuhan ya. Tapi kalau ini menyangkal Tuhan, waduh, sudah daripada mati, dipukul sama gada tadi, ya. Sehingga sebetulnya bukan untuk domba, tapi untuk harimau. Ternyata harus mengalami itu. Karena apa? Sudah kebacut. Umpamanya orang Jawa itu keterlaluan lah. Ya harus dipukul dengan gada dan harus berdarah-darah. Tapi tetap dia sebagai gembala yang baik mengobati. Sehingga apa? Lukanya bisa dibalut dengan seperti firman Tuhan di Yesaya ya. Kita lihat lagi di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan, Tuhan menyediakan kita hidangan di hadapan lawan kita. Jadi kita itu di tengah-tengah serigala. Makanya Tuhan katakan bahwa hati-hatilah supaya kita itu berada di tengah-tengah serigala. Tuhan itu memberikan makanan kita itu di tengah-tengah musuh kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ternyata di dalam Keluaran 30 itu ayat yang ke-22 itu dikatakan bahwa minyak urapan itu terdiri dari mur, lalu di situ ada mur, ada kayu manis, ada tebu, ada kayu tirmisi ya. Jadi kayu teji ya. Di Keluaran 30 ayat yang 22. Di situ katakan bahwa kenapa minyak urapan itu terdiri dari mur, dari kayu manis, dari tebu, lalu dari kayu teji ya. Mur itu mengatakan rasanya pahit. Ya getah. Ya, sangat pahit sekali ya. Untuk apa? Supaya setiap kehidupan kita itu harus mengalami yang namanya kepahitan. Pahit di dalam kehidupan kita harus mengalami padang gurun. Ya. Yang kedua yaitu di dalam tengah-tengah di padang gurun tetap Tuhan kasih ada yang manis. Ya, tetap Tuhan gak kasih pahit terus enggak. Tetap kita dikasih ada yang manis, ada kayu manis di situ. Cuma 250 gomer ya, jadi ada 500, ada 250, lalu tebu itu 250. Tebu itu menyatakan bahwa dia itu menyatakan kerendahan hati. Di dalam pengurapan Tuhan itu ada yang namanya kerendahan hati. Urapan kerendahan hati, urapan kerendahan hati. Jadi itu adalah lingkaran yang dari Tuhan. Jadi ketika kita diurapi Tuhan, kita harus punya kerendahan hati. Terus seperti itu, diurapi tambah rendah hati, diurapi tambah rendah hati, diurapi tambah rendah hati. Tuhan akan pakai luar biasa. Seperti apa? Kayu teji. Kayu teji itu adalah kayu yang bisa dibentuk apapun. Mesbah dupa, mesbah bakaran, itu semuanya itu dari kayu yang bisa mudah dibentuk. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sangat kuat, ingat. Kayu ini sangat kuat. Tapi dia bisa dibentuk. Ya. Jadi ternyata urapan itu adalah ketika kita diurapi Tuhan, kita harus semakin rendah hati, dan Tuhan ingin kita dibentuk
sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita lihat di ayat yang ke-6. Kebajikan, ini kesimpulannya ya, kesimpulannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kesimpulan, Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu gembala yang baik, takkan kekurangan. Ya, Tuhan menuntun kita di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa? Kebajikan, kemurahan itu saja. Belaka itu only, hanya, ya. Jadi kebajikan dan kemurahan saja yang akan mengikuti kita. Apa sih kebajikan itu? Kemurahan itu ternyata Tuhan itu memberikan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kebijaksanaan, kemudahan, segala yang terbaik Tuhan berikan. Oh, bayangkan kita tidur di padang yang berumput hijau, Tuhan memberikan yang terbaik. Ini kesimpulannya, akan mengikuti aku seumur hidupku. Sampai apa? Ya, Tuhan memanggil kita, ya, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Amin. Untuk itu kita harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang mau mendengar gembala. Domba yang mau taat. Domba yang mau hidup di dalam kebenaran firman. Supaya apa? Nggak stres. Ya, ketika kita wis bingung, stres tuh, coba doa, lalu renungkan firman Tuhan. Terus begitu, ya. Ya, dari sinilah, ya, dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, dan saya percaya bahwa dalam kehidupan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Oke, terima kasih. Kita akan pujikan Engkau gembalaku yang baik.